Untuk mengetahui sidang lanjutan tuntutan terhadap 3 hakim nonaktif yang memvonis bebas Ronald Tanur, kita tergabung dengan koresponden CNN ada Iwan Hermawan. Saya sapa langsung Iwan, selamat siang. Iwan, bagaimana pantauan Anda terkait dengan jalannya sidang kali ini? Ya, baik, terima kasih Puspa. Dan memang pada hari ini diagendakan sidang kelanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pembebasan kasus Ronald Tanur. Yang seperti kita ketahui dalam kasus Ronald Tanur ini, di mana Ronald Tanur sebagai terdakwa, kemudian ia melakukan terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan kemudian ia divonis bebas oleh ketiga hakim maksud kami Pengadilan Negeri Surabaya, yang kemudian kasusnya bergulir sampai saat ini. Dan hari ini agendanya sebenarnya adalah pledoi dan diagendakan pada pukul 10 pagi ini. Tapi namun demikian sampai saat ini memang sidang belum dimulai dan kami sendiri masih menunggu, dan kami menduga kemungkinan nanti sidang akan digelar pada sekitar pukul 1 atau pada pukul 2 siang nanti. Dan seperti kita ketahui, ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini yaitu Erintua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena dugaan gratifikasi dan suap karena memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan ketiganya ini didakwa menerima suap sekitar 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura dari pengacara Ronald Tanur seperti itu. Dan kemudian dari pihak kejaksaan mencium tindak pidana ini dan kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dan kemudian kasusnya terus bergulir sampai saat ini. Dan hari ini memang pledoi karena memang pada seminggu lalu itu digelar sidang tuntutan bagi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini, dan disinilah menariknya sebenarnya dalam kasus yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini, karena memang ada 1 hakim yang dituntut itu lebih tinggi dibandingkan 2 hakim lainnya, yaitu Hakim Heru Hanindyo ini dituntut 12 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dari pihak kejaksaan sendiri, jaksa penuntut umum menuntut lebih tinggi ini dengan alasan karena Hakim Heru ini dianggap tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya. Nah, ini sebenarnya berbalik dengan kedua hakim lainnya, yaitu Erintua Damanik dan Mangapul, yang dituntut sebanyak 6 bulan penjara dan denda 750 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan. Ini dituntut lebih rendah karena menurut jaksa penuntut umum, selain karena keduanya ini belum pernah terlibat kasus hukum dan berkelakuan baik, dan Hakim Erintua Damanik dan juga Mangapul ini sudah mengakui perbuatannya. Jadi ia mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya, yaitu menerima suap dan kemudian membuat vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dan selain itu, dari Hakim Erintua dan Mangapul juga keduanya ini sudah mengembalikan sebagian dari hasil uang suapnya itu, yaitu dari Erintua mengembalikan sebanyak 115.000 dolar Singapura, sementara untuk Mangapul itu mengembalikan sebanyak 36.000 dolar Singapura dari hasil suapnya. Karena adanya itikat baik, mengakui dan kemudian lain sebagainya, ini kemudian tuntutan dari jaksa penuntut umum lebih rendah dibandingkan Hakim Heru Hanindyo. Dan selain itu juga ada perkembangan terbaru juga yang menarik, mungkin karena tidak mengakui dan kemudian juga tidak menyesali, kemudian dari pihak Kejaksaan Agung juga menetapkan Heru Hanindyo ini sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dan ia telah menjadi tersangka pada sejak 10 April yang lalu. Jadi memang perkembangannya untuk Heru Hanindyo ini cukup menarik karena nantinya setelah persidangan ataupun proses hukum terkait dengan masalah suap ini selesai, ia harus tetap menjalani pemeriksaan ataupun proses hukum selanjutnya dalam kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang maksud kami. Dan ini masih akan terus bergulir, oleh karena itu kemudian kita mungkin akan menarik nanti pledoinya apa saja, terutama dari Heru Hanindyo karena ia tidak mengakui dan juga tidak menyesali perbuatannya. Ini berbanding dengan 2 hakim lainnya. Oleh karena itu nanti kita akan simak bagaimana pledoi atau pembelaan dari ketiga hakim yang dari ketiganya ini ada pendapat-pendapat yang berbeda terkait dengan keterlibatan mereka ataupun pengakuan mereka dari kasus suap yang telah mereka terima seperti itu. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kembali ke Anda, Puspa. Baik Iwan, terima kasih banyak atas laporan Anda sementara dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.